Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Ramadan dengan NPM 22210202024 dengan Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Tata Negara. Ah, Jika kemarin kita sudah membahas nikah mut'ah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu pembatalan perkawinan dan fasakh. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Mari kita simak baik-baik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembatalan perkawinan. Dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai, dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Itu menurut pasal 22 Undang-Undang tentang Perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya batal. Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, yang tidak sah. Nah, istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan, tidak ada nilai. Dapat dibatalkan berarti nothing verklaard, sedangkan absolute nothing adalah pembatalan mutlak. Ada kesannya, pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga ataupun pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi, maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para berkepentingan, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri, dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Nah, selanjutnya ada perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Di sini ada pasal 22, ada pasal 24, ada pasal 23, dan ada pasal 28. Di sini ada syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974, yaitu yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin kedua orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, ada perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan yang keempat, seorang yang masih terikat dari perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Dan yang kelima, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Lalu yang terakhir, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Nah, selanjutnya ada syarat perkawinan yang secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Direalisasikan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan, di mana perkawinan itu dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wali. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tanggal calon mempelai pada pasal 3 sampai 5. Nah, setelah syarat-syarat tersebut diterima oleh pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut pada pasal 6 sampai 7. Dan apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain nama, umur, pekerjaan, dan pekerjaan calon mempelai. Yang kedua, hari, tanggal, jam, tempat perkawinan akan dilangsungkan pada pasal 8-9. Nah, selanjutnya ada fasakh. Apa sih fasakh? Fasakh itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata fasakho, yang secara etimologi berarti membatalkan atau juga fasakh. Berarti mencabut atau menghapus atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Manakala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakha adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan atau tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Nah, fasakha ini bagian dari cara membatalkan pernikahan, baik berasal dari pihak suami ataupun istri atas sebab-sebab tertentu. Nah, Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh.
Hukum fasak boleh disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor ditunjukkannya fasak. Misalnya, fasak karena cacat, karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama, dan karena melanggar perjanjian dalam pernikahan. Nah, salah satu pertimbangan dibolehkannya fasakh nikah dalam hukum Islam adalah kemaslahatan. Salah satu atau kedua pihak, suami istri, kajian tentang teori masalah dalam fasakah nilai cakup sedikit. Para ulama terdahulu hanya menyebutkan dalil-dalil hukum serta sebab-sebab fasakh. Nah, selanjutnya ada dasar hukum fasakh. Nah, pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinan karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara sebagai suatu atau sebagai seorang istri akibat salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup atau lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk. Nah, fasakh nikah diperbolehkan bagi seorang istri yang mukallaf, balik atau berakal. Nah, kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu, masa tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk meskipun makan tidak terasa enak. Nah, Nah, mungkin itu tadi pembahasan dari pembatalan nikah dan fasakh. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita dan bermanfaat juga bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.